Selanjutnya mauidhah hasanah dan doa dari Dewan Pemelihara sekaligus menutup Rapimnas secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannasi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita telah maklumi bersama, satu-satunya pedoman hidup bagi umat Islam khususnya yaitu kitab suci Al-Quran, kitab mukjizat terbesar. Satu kitab suci Al-Quran itu tersusun dari 114 surat. Susunan surat-surat dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama suratul Fatihah. Terakhir surat Qul a'udzu birabbin nas. Semua surat dalam Al-Quran diberi muqaddimah ayat tunggal selain surat Taubat. Ayat tunggal sebagai muqaddimahnya surat-surat Al-Quran tersebut bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat tunggal menjadi muqaddimahnya seluruh surat Al-Quran selain surat At-Taubat. Ayat pertama di dalam surat Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang pertama dalam akhir Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas. Hubungan antara Rabbin nas dan Rabbil alamin. Rabb
Rabbil Alamin, organisasi seluruh dunia. Tapi Rabbin Nas, intinya organisasi seluruh dunia menjadi organisasi yang berupa wujud manusia. Kita setiap hari, entah berapa kali kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tak tahu bilangannya berapa kali. Sudahkah kita mendalami 4 kalimat itu? Pertama kalimat alhamdulillah. Kedua kalimat lillah. 4 kalimat Rabbi. Di 3 kalimat Rabbi, 4 kalimat al-alamin. Alhamdulillah artinya segala sifat yang terpuji. Lillah, milik Allah. Segala sifat-sifat yang terpuji. Sifat maha hidup, sifat maha ilmu, sifat maha kuasa, sifat maha karsa, sifat maha pandai, sifat maha bakok, dan lain-lain. Semua sifat yang terpuji itu tersimpul dalam kalimat alhamdulillah. Oleh karena dat Allah itu maha ghaib, sifat-sifatnya tersebut adalah ghaib, tak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tetapi Allah mempunyai kehendak supaya sifat-sifat semuanya yang gaib, yang tersimpul dalam kalimat alhamdulillah itu bisa diketahui oleh seluruh makhluk. Kemudian Allah menciptakan yang dinamakan Rabbi. Rabbi itu pengatur, pencipta, pengatur, pemelihara al-alamin, seluruh alam. Jadi Rabbi itu mengorganisasi seluruh alam. Coba lihat organisasi seluruh alam. Rapinya. Jadi Allah itu maha pengorganisasi seluruh alam. Alam apa saja? Alam gaib, alam syahada, alam malakut, semuanya diorganisasi. Melalui organisasi alam semesta inilah sehingga manusia itu mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Jadi ini sarana, tanda untuk mengetahui yang gaib, sifat-sifat Allah yang gaib melalui Rabbi, melalui organisasi yang teratur, yaitu berupa alam semesta. Bumi diorganisasi, bulan diorganisasi,
matahari diorganisasi, siang malam diorganisasi, sampai galaksi diorganisasi. Semuanya ini organisasi yang agung. Dari adanya peraturan ini, akal kita dapat mengenal pasti ada yang mengatur. Tiap-tiap ada aturan, pasti ada yang mengatur. Mustahil jadi aturan itu sendiri, mustahil jadi organisasi itu sendiri. Mesti ada yang mengatur. Dan aturan itu sendiri yang berkata, fakta aturan itu sendiri yang berkata kepada Alkitab bahwa ada yang mengatur. Aturan itu sendiri yang menolak kalau tidak ada yang mengatur. Oleh sebab itu jika ada manusia mengingkari organisasi, mengingkari aturan, dikira tidak ada yang mengatur. Bukannya mengatur yang tidak ada, orang itu sendiri yang belum tahu akan aturan. Jadi aturan itu sendiri yang berkata kepada kita bahwa Allah itu maha hidup, maha ada, maha hidup, maha iradat, maha kodrat, maha ilmu. Contoh, gedung yang kita tempati ini merupakan organisasi. Semua diatur, semua diorganisasi. Apakah mungkin tidak wujud bisa mengorganisasi alam gedung ini? Itu tidak. Jadi mesti ada, mesti wujud. Nomor 2, wujud saja tidak mungkin. Jadi gedung ini mesti hidup. Jadi mesti ada sifat hidup. Wujud dengan hidup saja tidak mungkin jadi. Mesti ada ilmu, pengetahuan yang untuk mengatur gedung ini. Jadi wujud hidup ilmu. Pasti ada kehendak untuk mengatur. Walaupun wujud, walaupun hidup, walaupun berilmu, tapi kalau tidak ada kehendak mengatur, tidak akan wujud gedung ini. Wujud hidup, ilmu, kehendak tidak cukup. Pasti ada kekuatan, kedrat, ada sifat kodrat untuk mewujudkan gedung ini. Jadi melalui gedung ini saja, di balik gedung ini ada wujud, hidup, ilmu, iradat, kodrat. Tandanya wujudnya gedung ini. Begitu pula alam semesta ini. Melalui organisasi agung alam semesta ini pasti ada wujud. Pasti ada sifat hidup. Pasti ada sifat ilmu. Pasti ada sifat iradat, kehendak. Pasti ada kodrat. Walaupun hidup, ilmu, iradat, kodrat tidak bisa ditangkap
oleh panca indera. Ilmu tidak bisa ditangkap panca indera. Hidup tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Iradat tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Satu tanda yang agung, tanda organisasi yang berupa alam semesta ini. Makanya surat Al-Quran diawali dengan kalimat organisasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Robbi itu dari kata tarbiyah, pendidikan, tahap demi tahap. Kemudian organisasi agung yang berupa alam semesta ini, Allah Ta'ala menciptakan organisasi yang paling rumit lagi di dalamnya, yaitu organisasi yang wujud manusia. Makanya Rabbil Nas, inti dari Rabbil Alamin, itu intinya. Jadi Rabbil Alamin organisasi kosmos, tapi Rabbin Nas organisasi makro kosmos. Rabbil Alamin organisasi alam kabir, Rabbin Nas organisasi alam saghir. Di dalam organisasi yang berupa manusia ini tersusun dari yang gaib dan yang zahir. Yang gaib adalah roh, pikiran, perasaan. Ini semuanya gaib. Dan yang zahir jasmani. Jasmani kita ini juga tersusun dari jutaan organisasi. Otak berupa organisasi, mata organisasi, telinga organisasi, hidung organisasi, tulang-tulang organisasi. Begitu pula urat-urat seluruh organisasi, ginjal organisasi, berapa juta organisasi. Dan itu pun tersusun dari organisasi yang kecil-kecil sampai berupa organisasi atom. Orang Yunani menamakan atom. Memang asalnya atom itu bahasa Yunani. Tidak tom terbagi. Sesuatu kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Karena kecilnya hanya ada dalam pikiran, tapi tidak bisa. Mestinya sekarang istilah atom itu sudah lain, karena atom pun bisa dibagi-bagi meskipun tidak dengan perbuatan, tapi dipecah melalui sinar. Sehingga di situ diketahui organisasinya seperti organisasi alam semesta ini. Ada neutron, ada proton, ada elektron, dan sebagainya. Istilah ilmu kalam dinamakan Jauharul Fard. Dalam Al-Quran disebut zarroh, atom itu. Zarroh. Istilah lain juz'ul ladzi la yatajazza. Bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Atom, tidak tom terbagi.